Kita lanjut bahas spoiler BTTA season 5 episode 164. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Banyak orang terlihat cukup tercengang ketika melihat naga raksasa kini telah berputar-putar di langit. Yang kemudian mereka pun mulai berkata, apakah ini adalah pelatihan senior yang ada di atas menara batu itu? Sungguh kekuatan yang mengerikan. Aura seperti ini tidak satupun dari para tetua dari pavilion bisa dibandingkan dengan dirinya. Dan aura seperti ini seharusnya telah mencapai tahap Daosun. Tidak bisa dipercaya seorang senior yang seumuran dengan kita, namun tiba-tiba telah mencapai tahap Daosun. Kejutan di raut wajah Mu Qingluan berlanjut untuk beberapa saat sebelum akhirnya dia pulih dan tertawa kecil di dalam hatinya. Dengan perasaan yang cukup rumit dia berkata, Xiaoyan, orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia sebenarnya langsung menerobos ke tahap Daosun. Pertama kali dirinya bertemu dengan Xiaoyan saat itu di pegunungan mata surga, level dari Xiaoyan sedikit lebih rendah daripada Mu Qingluan. Namun hanya dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang terakhir, kecepatan dari peningkatan kekuatan Xiaoyan benar-benar terlalu menakutkan. Yang bahkan saat ini, dia sudah mencapai tahap Daosun. Seorang Mu Qingluan yang dianggap sebagai jenius benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Xiaoyan. Feng Xunzi dan juga Yalao yang berdiri di langit yang kosong, tatapan mata mereka terlihat cukup bersemangat ketika melihat Xiaoyan berada di atas kepala naga. Dan mereka kali ini berkata, itu memang benar-benar Xiaoyan. Yalao pun menganggukkan kepalanya. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di dalam tatapan matanya. Dalam 1 tahun ini, Xiaoyan yang telah tertidur pada akhirnya terbangun kembali. Dan tampaknya kebangkitan Xiaoyan kali ini telah memberinya sebuah manfaat yang cukup besar. Feng Xunzi hanya bisa tertawa sambil mengatakan, anak kecil ini memang cukup diberkati. Dia tidak hanya benar-benar mengaktifkan kekuatan dari pil naga misterius Yin dan Yang, tapi dia bahkan telah mengambil kesempatan untuk langsung menerobos ke tahap Daosun. Jika aku bisa menebak dengan benar, dia seharusnya telah mengumpulkan energi selama 1 tahun ini dan bersiap melakukan terobosan dalam 1 langkah. Yalao tersenyum, wajahnya penuh kegembiraan kemudian berkata, benar, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke tahap Daosun itu terlalu besar. Jika bukan karena dia mendapatkan bantuan dari meteor luar angkasa, kemungkinan terobosan dari Xiaoyan akan tertunda setidaknya 2 tahun. Naga yang berkelok-kelok di langit bertahan selama 10 menit sebelum akhirnya menghilang secara bertahap. Dan kini langit pun telah berubah kembali menjadi normal. Xiaoyan meregangkan pinggangnya dengan cukup malas. Yang kemudian dia pun menghembuskan nafas yang cukup panjang dari mulutnya. Xiaoyan mengepalkan tangan sambil mengatakan, apakah ini sebenarnya adalah kekuatan seorang elit Daosun? Xiaoyan bisa merasakan lautan Daoqi yang cukup luas di dalam tubuhnya. Kekuatan semacam ini benar-benar menyebabkan seseorang menjadi gila. Dan tidak terhitung banyaknya orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba melakukan terobosan ke tahap Daosun. Namun tidak sedikit dari mereka yang telah gagal. Xiaoyan mengulurkan tangan. Ruang yang ada di hadapannya tiba-tiba saja menjadi terdistorsi dengan cukup aneh. Dan Xiaoyan merasa jika dirinya mengepalkan tangan ini pada tubuh seseorang, kemungkinan bahkan seorang elit Daosong akan langsung hancur menjadi tumpukan daging. Merasakan kekuatan yang luar biasa seperti itu membuat Xiaoyan tersenyum dengan puas. Dan jika dirinya bertemu kembali dengan hantu tua Saiking, maka orang tua itu tidak akan bisa melukai Xiaoyan seperti sebelumnya. Tatapan mata dari Xiaoyan ini telah berubah menjadi menajam, yang kemudian dia berkata dengan lirih, hantu tua Saiking, hutang ini ada saatnya kau harus membayarnya. Beberapa sosok kemudian muncul di samping dari Xiaoyan. Feng Xunzi tiba-tiba saja menepuk bahu Xiaoyan dengan keras sambil mengatakan, bocah kecil, pada akhirnya kau bangun juga. Xiaoyan hanya tersenyum. Dia menangkupkan 2 tangannya pada Feng Xunzi sambil mengatakan, terima kasih banyak tetua Feng Xunzi. Sementara Feng Xunzi hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, kau seharusnya berterima kasih pada gurumu karena dia adalah seseorang yang tidak bisa tidur dengan nyenyak selama 1 tahun ini karena memikirkan dirimu. Xiaoyan tiba-tiba saja menoleh pada Yalao yang langsung tersenyum. Dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa untuk saat ini. Sementara Yalao
segera berkata pada Xiaoyan, "Jangan dengarkan omong kosong dari Feng Qian itu. Sudah cukup bagus, pada akhirnya kau terbangun juga." Tatapan mata Xiaoyan kini telah berbinar ketika melihat gurunya bisa tertawa kembali. Semua kemampuan yang dimiliki Xiaoyan saat ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Yalao. Jika bukan karena dirinya, paling-paling Xiaoyan hanya bisa menjadi seorang ahli di Kekaisaran Jiama. Bahkan itu, jika bakat pelatihannya tidak menghilang, pengalaman masa muda dari seorang Yalao benar-benar diturunkan untuk mengasah karakter dari Xiaoyan. Oleh karena itu, Yalao merupakan bagian penting yang tidak pernah bisa dilewatkan dalam kesuksesan Xiaoyan hari ini. Yalao sambil menepuk bahu dari Xiaoyan, dia pun tertawa sambil mengatakan, "Bocah kecil, kau tidak perlu memikirkan masalah di masa lalu. Kecepatan dari pertumbuhanmu benar-benar telah melebihi harapanku. Sepertinya tindakan aulat jiwa yang menangkapku saat itu telah memberikan banyak bantuan untuk peningkatan dari kekuatanmu." Mendengar ucapan dari gurunya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum. Meskipun kata-kata dari sang guru itu terdengar sebagai sebuah candaan, namun sebenarnya hal itu adalah fakta. Semenjak Yalao ditangkap oleh aulat jiwa, hal itu telah menjadi motivasi bagi Xiaoyan untuk berlatih lebih kuat lagi. Hal inilah yang memungkinkan kekuatan Xiaoyan telah melambung hanya dalam beberapa tahun. Xiaoyan dengan cepat menenangkan emosi di dalam hatinya. Dia kemudian berkata dengan nada suara yang cukup cemas, "Guru, aku saat ini telah memiliki 3 api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantu dirimu memperbaiki tubuh fisik." Mendengar ucapan Xiaoyan itu membuat Yalao merasakan sebuah perasaan yang cukup hangat dan juga senang di dalam hatinya, karena Xiaoyan benar-benar murid yang berbakti kepada gurunya. Sementara Feng Xunze yang ada di samping hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, masalah untuk memurnikan tubuh itu tidak terlalu mendesak. Meskipun hidup dari Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan dari aulat jiwa, namun dirinya telah kehilangan cukup banyak esensi dari ki spiritual di dalam tubuhnya. Dan sebelum memurnikan tubuh fisik, pertama-tama kita harus mengisi kembali yang disebut dengan esensi ki spiritual yang telah menghilang. Jika tidak, meskipun Yalao nanti memiliki tubuh fisik, maka kekuatannya tidak akan pernah bisa meningkat. Xiaoyan terkejut, kemudian bertanya, "Esensi ki spiritual, apa itu?" Feng Xunze kemudian menjelaskan, ada istilah lain untuk esensi ki spiritual yang juga disebut sebagai esensi kekuatan spiritual. Aulat jiwa telah menangkap roh-roh. Hal itu karena mereka menginginkan esensi dari ki spiritual ini dari dalam tubuh jiwa banyak orang. Dan ki spiritual semacam ini merupakan kehidupan yang cukup penting bagi tubuh jiwa. Setelah ki spiritual itu menghilang, maka akan menyebabkan kerusakan yang besar pada tubuh jiwa seseorang. Ekspresi di raut wajah Xiaoyan segera berubah ketika mendengar hal ini yang tampaknya adalah sesuatu yang cukup penting. Dan Xiaoyan mengingat dengan jelas bahwa rantai hitam dari aulat jiwa saat itu merupakan benda yang digunakan untuk menyerap ki spiritual. Xiaoyan kemudian bertanya, bagaimana kita bisa mengisi kembali ki spiritual dari tubuh jiwa seseorang? Feng Xunze merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, ki spiritual merupakan fondasi dari jiwa dan sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan eksternal apapun. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki ki spiritual. Xiaoyan kembali berkata, ada 2, apa saja itu? Feng Xunze secara perlahan pun menjawabnya. Yang pertama merupakan buah bayi jiwa, dan yang kedua merupakan jamur surgawi naga spiritual. Selama kita bisa mendapatkan salah satu dari keduanya, kita akan bisa mengisi kembali ki spiritual yang telah menghilang dari dalam tubuh Yao Chen. Namun sayangnya, 2 benda itu termasuk jenis yang sangat langka dan juga misterius. Bahkan kelangkaannya bisa dibandingkan dengan api surgawi. Dan aku selama ini juga belum pernah melihatnya. Namun diriku telah membaca dan mengetahui hal itu dari beberapa buku catatan kuno. Selama 1 tahun kau tidak sadarkan diri, aku secara diam-diam mengirimkan para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh untuk mencari informasi tentang kedua jenis benda yang misterius itu. Namun sangat disayangkan,
Mendengar ucapan dari Feng Xunze, Xiaoyan hanya tenggelam dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba saja Xiaoyan terlihat emosi sambil berkata, "Sungguh aulat jiwa sialan." Tatapan matanya kembali melihat pada Feng Xunze lalu bertanya, apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Feng Xunze hanya bisa terdiam, sementara Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat. Salah seorang tetua yang berada di samping dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata dengan lembut, "Kepala Pavilion Feng, buah bayi jiwa, salah satu dari kedua benda misterius itu yang telah Anda sebutkan dikabarkan telah muncul di reruntuhan kuno dan menyebabkan banyak kegemparan baru-baru ini." Xiaoyan yang mendengar kata-kata dari tetua itu, dirinya segera menoleh, kemudian mengatakan, "Reruntuhan kuno, apakah benar-benar ada berita tentang buah bayi jiwa?" Sementara Feng Xunze juga tercengang, lalu dia berkata, "Dari mana kau mendapatkan berita ini?" Tetua itu pun tersenyum, kemudian mulai menjelaskan, "Kepala Pavilion Feng, aku telah bertanggung jawab atas masalah mengenai reruntuhan kuno yang baru-baru ini telah muncul. Berdasarkan informasi yang telah dikirimkan kembali, ada beberapa suku binatang ajaib yang mencoba menerobos masuk ke dalam reruntuhan kuno, tapi akhirnya mereka hanya mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Namun, dari apa yang dikatakan oleh banyak orang yang telah melarikan diri itu, mereka melihat semacam hal misterius yang cukup mirip dengan penampilan dari buah bayi jiwa. Dan aku kira kemungkinan besar hal itu memanglah buah bayi jiwa." Feng Xunze terlihat cukup bersemangat. Dia kemudian mengatakan, "Buah bayi jiwa memang sesuatu yang telah muncul dari zaman kuno. Tidak terlalu mengejutkan jika hal itu muncul di dalam reruntuhan kuno saat ini." "Xiaoyan, kau benar-benar bintang keberuntungan. Kita selama ini tidak memiliki hasil apapun, meskipun telah melakukan pencarian selama 1 tahun. Namun, sebuah kabar baik langsung muncul begitu kau membuka matamu." Sementara Yalao tidak seoptimis Feng Xunze. Dia pun mulai berkata, "Tapi semuanya jangan terlalu senang dulu. Pada saat ini, peninggalan kuno itu telah menarik cukup banyak ahli dan juga faksi dari benua Doki. Selain itu, tempat ini juga berada di dalam wilayah dari binatang ajaib. Bukan hal yang mudah untuk mengeluarkan harta karun seperti itu dari dalam sana. Pada saat itu, reruntuhan kuno yang terakhir benar-benar dibanjiri dengan darah. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli Daosong dan juga Daosun yang telah meninggal di sana." Raut wajah dari Feng Xunze dalam sekejap berubah menjadi cukup serius ketika mendengar ucapan dari Yao Chen. Sementara Xiaoyan saat ini bertanya, "Guru, sebenarnya ada apa dengan reruntuhan kuno ini?" Tatapan mata dari Feng Xunze melihat pada tempat sekeliling. Setelah itu dia bertukar pandang dengan Yalao, kemudian mengatakan, "Ayo kita turun. Sebelum kita membicarakan hal ini, cukup banyak hal yang telah terjadi di dataran tengah ini selama 1 tahun ketika kau tidak sadarkan diri." Setelah berkata seperti itu, Feng Xunze pun memberikan isyarat pada kelompok Xiaoyan untuk bergegas turun dari langit. Dan mereka kini langsung masuk ke dalam aula besar dari Pavilion Bintang Jatuh. Di dalamnya semua orang-orang penting dari Pavilion Bintang Jatuh ini telah berkumpul. Sementara Feng Xunze segera berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Reruntuhan kuno itu seperti namanya, yang secara alami telah muncul dari zaman kuno. Dan mereka yang bisa meninggalkan reruntuhan kuno setelah bertahun-tahun, berarti pemilik dari reruntuhan itu bukanlah orang biasa. Dari perkiraanku saat ini, reruntuhan kuno yang telah muncul, kemungkinan pemiliknya merupakan puncak dari kelas Daozeng." Tatapan mata dari Xiaoyan dan juga yang lainnya kali ini telah berubah menjadi sangat serius, karena ahli Daozeng pada dasarnya merupakan eksistensi yang berada cukup dekat dengan puncak dunia ini. Feng Xunze kemudian kembali mengatakan, zaman kuno itu merupakan era yang cukup berbeda dengan era saat ini. Secara alami akan banyak sisa-sisa yang tertinggal selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Beberapa sisa mungkin telah terkubur dan juga hilang ditelan oleh waktu. Namun, akan ada juga beberapa yang tiba-tiba saja muncul seperti sisa-sisa kuno yang telah ditemukan kali ini. Dan setiap kali sisa-sisa atau reruntuhan kuno itu muncul, maka hal itu akan membawa badai yang berdarah.
kau harus menyadari betapa menariknya hal-hal yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng. Sesuatu seperti itu sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila karenanya. Mantra api yang telah kau latih adalah sesuatu yang telah Yao Chen dan diriku dapatkan melalui pertempuran yang berdarah yang akhirnya kita berhasil membawa keluar barang itu dari dalam reruntuhan kuno. Xiaoyan hanya mengangguk karena dia telah mendengar informasi dari mantra api pada saat itu dari gurunya, Feng Xunze. Akhirnya kembali mengatakan, peninggalan kuno kali ini sepertinya lebih merepotkan daripada yang terakhir kita temui saat itu. Hal ini dikarenakan kemunculannya berada di wilayah binatang, dan itu merupakan wilayah dari suku binatang ajaib yang terkenal luar biasa. Mendengar ucapan dari Feng Xunze, Xiaoyan pun mengangkat alisnya sambil mengatakan, wilayah binatang. Hal ini memang cukup merepotkan. Sambil menarik napas yang cukup panjang, Feng Xunze pun kembali berkata, kita sebenarnya telah mengirimkan beberapa ahli dari pavilion bintang jatuh untuk lebih memperhatikan reruntuhan kuno yang telah muncul. Awalnya kita tidak berniat untuk terlibat di dalam sesuatu yang berbahaya ini bagi kita yang telah mengalami persaingan. Ketika berada di runtuhan kuno yang terakhir, kita dengan jelas memahami betapa kejamnya saat itu. Jika pavilion bintang jatuh terlibat di dalam hal ini, pasti akan menimbulkan masalah yang besar. Dan selain itu, pavilion bintang jatuh saat ini juga telah masuk di dalam daftar hitam dari aulat jiwa. Maka dari itu, kita harus selalu waspada setiap waktu. Jika pada akhirnya kita menderita pukulan yang cukup serius, mereka orang-orang dari aulat jiwa pasti akan datang dan langsung melenyapkan pavilion bintang jatuh ini. Saat ini Yao Chen belum memulihkan kekuatan puncaknya. Oleh karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terjerat dengan aulat jiwa. Namun, mereka yang telah menemukan buah bayi jiwa di dalam sisa-sisa kuno, kemungkinan mereka tidak punya pilihan lain selain terlibat di dalam bisnis yang sangat berantakan ini. Xiaoyan terdiam untuk sejenak, yang kemudian dirinya pun mulai berkata, saat ini pavilion bintang jatuh merupakan musuh dari aulat jiwa, dan tempat ini adalah markas besar dari pavilion bintang jatuh. Secara otomatis harus ada ahli yang berjaga. Oleh karena itu, Tetua Feng, kau tidak bisa melakukan perjalanan menuju runtuhan kuno itu. Adapun guru, tempat ini memiliki formasi besar bintang jatuh dan akan sangat aman bagimu untuk tetap berada di dalam tempat ini. Setelah diriku menimbang dengan cara seperti itu, sisa-sisa kuno ini hanya bisa diserahkan padaku, dan aku akan mencoba yang terbaik untuk membawa pulang buah bayi jiwa. Selain itu, aku juga cukup penasaran dan tertarik dengan apa yang disebut reruntuhan kuno. Yalo hanya menggelengkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, tempat itu terlalu berbahaya. Kau tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan di dalam reruntuhan kuno ini, dan kau masih harus menyelamatkan ayahmu. Jika sampai ada yang salah denganmu, maka Xiaoyan tersenyum dan memotong pembicaraan dari gurunya. Guru, bahkan jika aku saat ini pada akhirnya bertemu dengan ahli yang memiliki kekuatan setara dengan hantu tua Seiking, maka diriku juga bisa mundur dengan aman. Jadi kau tenang saja, aku mengetahui batasanku. Tatapan mata Xiaoyan kemudian melihat pada Feng Xunze sambil mengatakan, Tetua Feng, tolong bantu aku menyiapkan peta yang lengkap dari wilayah binatang dan serahkan masalah buah bayi jiwa itu padaku. Feng Xunze hanya melihat pada Yalo sambil mengerutkan keningnya. Sementara Yalo hanya bisa mengangguk dengan lembut melihat hal ini dan membuat Feng Xunze segera mengatakan, meskipun aku sebenarnya juga cukup khawatir, namun saat ini kau memang orang yang terbaik untuk melakukan misi ini. Demi bisa memulihkan Yalo pada kondisi kekuatan puncaknya dengan cepat, maka kita akan sangat merepotkanmu. Aku akan segera menyelesaikan peta yang kau minta. Selain itu, bawalah Mu King Luan ketika kau pergi, karena klannya juga berada di dalam wilayah binatang, dan mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya mendengar ucapan dari Feng Xunze. Yalo sendiri hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menatap Xiaoyan cukup dalam.
sambil mengatakan, karena kau sudah bersikeras, maka gurumu ini tidak akan mencoba menasehati apa yang akan kau lakukan. Namun, kau harus berhati-hati sepanjang perjalanan. Jika pada akhirnya kau bertemu dengan situasi yang sangat berbahaya, maka dirimu harus segera mundur. Dan ingat, di dalam hatiku, memulihkan kekuatan tidak sepenting dirimu, karena tidak mudah untuk menemukan murid sepertimu. Mendengar ucapan dari gurunya, Xiaoyan hanya bisa tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Setelah Xiaoyan mendapatkan peta lengkap dari wilayah binatang, dirinya tidak buru-buru pergi. Dan Xiaoyan kali ini telah membuat rencana yang matang, karena dia tahu sesuatu yang berbahaya akan terjadi di tempat itu. Dan selama beberapa hari ini, Xiaoyan juga diberi gelar sebagai tetua dari Paviliun Bintang Jatuh. Yalo yang sekarang telah menjadi pimpinan dari pavilion dan menjadi muridnya, maka Xiaoyan secara alami juga bisa dianggap sebagai anggota dari Paviliun Bintang Jatuh. 3 hari kemudian, Xiaoyan sudah mendapatkan informasi yang berkaitan dengan reruntuhan kuno dan telah sepenuhnya dikumpulkan oleh Xiaoyan. Dia pun sadar kali ini sudah waktunya untuk berangkat. Matahari pagi pun bersinar dengan cerah. Para murid dari Paviliun Bintang Jatuh mengangkat kepala mereka karena bisa melihat beberapa sosok telah berdiri di udara. Karena itu adalah kelompok dari Xiaoyan. Tatapan mata dari Feng Xunze yang melihat kelompok Xiaoyan akan segera pergi. Dirinya pun berkata, Xiaoyan, kau harus ingat untuk lebih berhati-hati di dalam perjalanan kali ini. Cepatlah mundur jika kau menemui masalah yang tidak bisa kau atasi. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia menoleh pada Yao Chen yang ada di samping Feng Xunze, membuat Xiaoyan buru-buru menangkupkan kedua tangannya ke arah Yao Chen sambil berkata, Guru, jaga dirimu baik-baik. Muridmu ini pasti akan membawa kembali buah bayi jiwa untuk kau yang sudah tua. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan tanpa ragu pun berbalik dan dia mengajak kelompoknya untuk menuju pintu keluar dari Paviliun Bintang Jatuh. Hanya dalam sekejap, kelompok Xiaoyan pun kini telah menghilang di langit. Feng Xunze ketika melihat kepergian dari kelompok Xiaoyan, dirinya hanya berkata, orang tua, kau benar-benar telah menemukan murid yang cukup baik. Yalo hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, lalu menjawabnya, tidak ada penyesalan sama sekali di dalam hidupku dengan bisa mendapatkan murid seperti Xiaoyan. Pilihanku saat itu pada akhirnya merupakan sebuah pertaruhan yang benar. Setelah kelompok dari Xiaoyan keluar dari Paviliun Bintang Jatuh, mereka pun memanggil seekor burung bangau raksasa, dan kelompok Xiaoyan segera naik di atasnya untuk menuju wilayah binatang. Perjalanan menuju wilayah binatang ini pasti tidak akan mulus, karena akan ada banyak ahli yang tertarik dengan reruntuhan kuno. Oleh karena itu, kelompok Xiaoyan saat ini telah membawa Xiao Yixian, Xian, Tuan Yao Tianhuo, dan juga Xiongxian di dalam perjalanannya ini. Barisan seperti itu ditambahkan dengan kekuatan Xiaoyan yang sudah berada di tahap Daoshun merupakan sesuatu yang benar-benar kuat. Xian pun tiba-tiba saja mengeluh, kenapa kita harus pergi ke wilayah binatang? Tempat itu benar-benar menjengkelkan. Mendengar ucapan dari Xian membuat Xiaoyan hanya tersenyum. Dia sadar selama Xian menghilang saat itu, kemungkinan besar dirinya telah menuju ke wilayah binatang. Karena itu merupakan tempat di mana sebagian besar suku binatang ajaib di seluruh benua Daoqi ini berkumpul. Meskipun naga void kuno itu sangat misterius, kemungkinan ada beberapa garis keturunan serupa yang telah menghubungkan mereka semua. Oleh karena itu, Xian hanya mengikuti perasaannya dan akhirnya dia pergi ke wilayah binatang. Ketika baru saja tiba di dataran tengah ini, Xiao Yixian hanya sedikit tersenyum ketika mendengar omelan dari seorang Xian. Tiba-tiba saja, Xiaoyan pun mengeluarkan sebuah botol dari dalam cincin penyimpanan. Dia pun berkata pada Xian, berhentilah kau untuk mengomel seperti itu. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun melemparkan botol yang berisi obat-obatan yang telah dia murnikan sebagai cemilan untuk Xian. Tanpa basa-basi lagi, Xian pun sambil memakan pil obat-obatan seperti sebuah cemilan, dia berkata pada Xiaoyan, tempat itu tidak sebaik dataran tengah, karena sisa-sisa kuno saat ini telah muncul di wilayah binatang. Maka dirimu harus membuat persiapan untuk melakukan pertempuran yang berdarah jika kau berniat mendapatkan sesuatu darinya.
Xiaoyan mengabaikan Xian. Tatapan matanya kemudian melihat pada Mu Qingluan yang duduk di samping sambil bertanya, "Qingluan, beritahu aku tentang distribusi dari faksi di wilayah binatang itu. Karena hal ini memungkinkan kita untuk bersiap dan menyadari siapa yang bisa kita sakiti dan siapa yang harus kita hindari." Tatapan mata dari Mu Qingluan kini telah berubah menjadi cukup rumit ketika dia mendengar ucapan dari Xiaoyan. Segera setelah itu, Mu Qingluan pun mengatakan, wilayah binatang ini hampir 70% terdiri dan juga dikuasai klan-klan binatang ajaib. Tempat itu adalah dunianya para binatang ajaib. Dan hal ini termasuk 3 suku besar dari dunia binatang ajaib, yaitu suku Pinik Iblis Surgawi, suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, dan juga suku dari Naga Void kuno. Kau harus sedikit berhati-hati dengan suku Pinik Iblis Surgawi karena mereka sangat sensitif terhadap darah dari esensi Pinik Surga. Dirimu mungkin bisa menyembunyikannya dari Feng Qing'er saat itu karena dia tidak terlalu kuat. Namun jika saat ini kau bertemu dengan para ahli dari suku Pinik Iblis Surgawi ketika berada di wilayah binatang, maka kemungkinan akan sangat sulit bagimu untuk menyembunyikan hal itu. Pinik Iblis Surgawi itu merupakan salah satu dari 3 suku besar di dunia binatang ajaib. Ada banyak ahli di dalam suku itu yang sangat menakutkan. Meskipun saat ini kau telah berada di tahap Daosun, kau hanya bisa mundur di hadapan faksi yang menakutkan seperti mereka. Oleh karenanya, yang terbaik bagi dirimu adalah mencari cara untuk menyingkirkan esensi dari Pinik Iblis Surga sebelum kau memasuki wilayah binatang. Xiaoyan hanya terdiam sambil membelai janggutnya sendiri. Sementara Xian yang masih sambil mengunyah tiba-tiba saja menepuk dadanya sambil mengatakan, "Cih, suku Pinik Iblis Surga, mereka bukanlah apa-apa. Xiaoyan, kau tidak perlu takut dengan adanya diriku di sekitarmu. Dan aku akan membiarkan mereka semuanya tidak bisa kembali pulang jika sampai berani datang." Mu Qingluan cukup tercengang ketika mendengar ucapan dari Xian. Dia tidak tahu tentang status dari seorang Xian. Namun dari cara Feng Junse memperlakukan Xian, Mu Qingluan hanya bisa menebak kemungkinan latar belakang dari gadis kecil ini adalah sesuatu yang kuat. Tapi yang membuat Mu Qingluan heran, kenapa seorang Xian berani berkata sombong ketika berhadapan dengan suku Pinik Iblis Surgawi. Mereka adalah salah satu dari 3 suku pemimpin di wilayah binatang. Sementara Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat pada Xian. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa Xian merupakan keturunan dari Naga Void kuno, namun dia masih terlalu muda dan dirinya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa menakut-nakuti para ahli dari suku Pinik Iblis Surgawi. Tatapan mata dari Xiaoyan kembali melihat pada Mu Qingluan. Sambil tersenyum dia berkata, "Tenanglah, aku akan memikirkan sebuah solusi mengenai darah Pinik Iblis ini." Mu Qingluan hanya menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baguslah, jika kau memiliki kepercayaan diri tentang hal itu, dan kau seharusnya menyadari keseriusan dari masalah ini. Menyinggung suku Pinik Iblis Surgawi di wilayah binatang sama dengan menyinggung faksi besar seperti Menara Pil di dataran tengah, dan hal itu adalah sesuatu yang sangat merepotkan. Selain itu, hubungan cabang dari wilayah binatang itu juga sangat kuat. Mereka, para suku yang kuat, akan memiliki banyak suku cabang di bawahnya, dan suku-suku cabang ini selalu memandang suku utama sebagai pimpinan. Jika kita mendiskusikan hal ini lebih dalam, hal itu bahkan lebih rumit daripada sebuah sekte utama dan juga sekte cabang di dunia manusia. Suku asalku itu merupakan suku burung mitos hijau. Meskipun kita tidak bisa dibandingkan dengan suku Pinik Iblis Surgawi, namun kita juga memiliki beberapa reputasi yang cukup dalam di wilayah binatang. Ada hampir 10 suku cabang yang telah berdiri di bawah suku asalku itu, dan kombinasi dari para ahli di dalam suku-suku itu adalah sesuatu yang kuat. Mendapatkan informasi seperti itu dari Mu Qingluan hanya membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sementara Mu Qingluan, dirinya kembali mengatakan yang memiliki suku cabang paling banyak di dalam wilayah binatang itu adalah suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang, dan jumlah mereka adalah yang terbesar di antara 3 suku pemimpin. Tentu saja, dengan banyaknya jumlah ini, maka garis keturunan mereka menjadi semakin tidak murni. Suku Pinik Iblis Surgawi itu memiliki manajemen dari garis keturunan yang sangat keras. Bahkan,
suku Pinik Iblis Surgawi yang telah mati harus dikuburkan di dalam tanah terlarang dari suku Pinik itu sendiri. Setiap orang luar yang berhasil mendapatkan mayat dari anggota suku Pinik Iblis Surgawi, maka mereka hanya memiliki dua pilihan. Salah satunya menyerahkan kembali mayat ini, atau yang kedua mereka dikejar dengan niat membunuh yang besar. Adapun suku Naga Void kuno, mereka merupakan suku yang paling misterius. Aku belum pernah mendengar tentang mereka yang memiliki suku cabang. Tentu saja hal ini mungkin karena mereka tidak tertarik. Jika tidak, kemungkinan akan banyak suku-suku kuat yang bersedia bergabung dengan Naga Void kuno. Mendengar ucapan dari Muking Luan itu, Xian hanya bisa tertawa. Kemudian dirinya dengan santai mengatakan, suku Pinik Iblis Surgawi itu tidak sekuat yang kau gambarkan. Ada juga beberapa binatang yang telah menjaga profil mereka dengan sangat rendah di dalam dunia binatang ajaib. Selain itu, mereka semuanya memiliki garis keturunan dari zaman kuno. Suku-suku ini mungkin tidak memiliki jumlah yang besar, tapi mereka adalah orang-orang yang cukup kuat. Jika leluhur mereka sendiri masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun sayangnya, Pinik Surga kuno yang sebenarnya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, bukan karena Naga Void kuno tidak memiliki suku cabang, tapi hanya saja kau tidak menyadari tentang hal ini. Muking Luan cukup tercengang setelah mendengar ucapan dari Xian, dan dia juga kaget ketika Xian menyebutkan Pinik Surga kuno. Nama ini adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno, dan Muking Luan hanya menemukannya di dalam buku catatan kuno. Ada desas-desus mengatakan bahwa Pinik Surga kuno ini merupakan eksistensi puncak yang bisa dibandingkan dengan binatang ajaib terkuat, yaitu Naga Void kuno. Namun tidak menyangka bahwa nama rahasia dari zaman kuno itu akan benar-benar diucapkan oleh seorang Xian yang merupakan sosok gadis kecil. Muking Luan yang tidak mau kalah dari Xian soal pengetahuan, dirinya pun tiba-tiba saja membalas, suku burung mitos kuno milikku juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika Naga Void kuno memiliki beberapa suku cabang, bagaimana mungkin diriku tidak mengetahui tentang masalah yang penting seperti ini? Xian hanya tertawa, kemudian mengatakan, suku burung mitos hijau. Apa itu? Mendengar ucapan dari Xian, Muking Luan pun terlihat cukup marah, lalu berkata, kau? Melihat hal ini, Zhou-Yen pun buru-buru meredam amarah dari Muking Luan, yang kemudian setelah menenangkan dirinya, Muking Luan kembali mengatakan, kemunculan dari reruntuhan kuno saat ini terletak di pegunungan tulang binatang, dan tempat itu bisa dianggap sebagai wilayah dari suku Piton, 9 tanah dalam yang tenang. Dikabarkan bahwa ada beberapa skill Douglas Tian yang telah muncul di sana. Kemungkinan para ahli dari suku Piton 9, mereka juga akan turun tangan. Dan pada saat itu, pertarungan yang besar pasti akan terjadi. Kita semuanya harus berhati-hati, dan kita harus segera pergi setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Muking Luan masih melihat dengan tajam ke arah Xian, sementara Zhou-Yen hanya bisa merentangkan tangannya. Segera setelah itu dia melihat pada Xian dengan cara yang kejam. Hal itu membuat Xian buru-buru pergi mendekati Xiongxian dan tiduran di sandaran tubuh dari orang besar itu. Xian tidak peduli dengan tatapan mata kemarahan dari seorang Muking Luan. Pada akhirnya, permusuhan antara Muking Luan dan juga Xian membuat perjalanan ini menjadi tidak enak. Hal itu berlanjut selama sekitar 4 hari sebelum pada akhirnya sebuah pegunungan yang luas kini telah muncul di depan pandangan mata dari kelompok Zhou-Yen. Karena itu merupakan wilayah binatang di mana para binatang ajaib yang sangat kuat menjadi penguasa di tempat itu. Ukuran dari wilayah binatang ini mungkin tidak seluas dataran tengah, namun suasana di dalam tempat ini adalah sesuatu yang liar dan terasa mencekam. Sisa-sisa dari reruntuhan kuno telah muncul di pegunungan tulang binatang, dan tempat itu adalah sesuatu yang cukup terkenal di wilayah binatang ajaib sendiri, karena tempat ini memiliki lautan tulang yang tidak terhitung jumlahnya dan membuat banyak orang akan bergidik ketika mereka melihatnya. Kelompok dari Zhou-Yen pun saat ini bergegas menuju pegunungan tulang binatang tanpa berhenti sedikit pun, dan pada saat ini
Tidak diragukan lagi wilayah binatang benar-benar menjadi sangat ramai karena banyak ahli telah berkumpul setelah mereka mendengar tentang adanya reruntuhan kuno yang telah muncul di wilayah binatang ini. Melihat banyaknya orang tersebut, Xiaoyan tanpa sadar hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak disangka, reruntuhan kuno memiliki daya pikat yang luar biasa. Bahkan Xiaoyan bisa merasakan adanya kehadiran faksi-faksi besar dan juga orang yang sangat kuat, dan itu sedikit merepotkan jika membuat masalah dengan mereka. Sambil melihat pegunungan yang ada di depan sana, Xiaoyan pun mengatakan, "Aku telah mendengar desas-desus tentang keberadaan dari teknik Douglas Tian di dalam reruntuhan kuno ini. Kemungkinan faksi-faksi besar itu juga telah mengejar teknik Douglas Tian tersebut. Target kita saat ini hanyalah buah bayi jiwa. Jika kita tidak menemukan masalah, maka setelah mendapatkan buah bayi jiwa, kita harus segera pergi dan tidak perlu bertarung serta membuat masalah yang tidak dibutuhkan." Namun Xiaoyan memiliki pemikiran jika dirinya beruntung dan juga menemukan teknik Douglas Tian selama perjalanan ini. Meskipun Xiaoyan sudah mengatakan tidak berniat mencari masalah, maka dirinya juga tidak akan dengan mudah melepaskan teknik Douglas Tian tersebut yang kemungkinan kekuatannya sebanding dengan api teratai pemusnahan. 10 hari telah berlalu semenjak mereka melakukan perjalanan pertama kalinya, dan kali ini kelompok dari Xiaoyan telah memasuki wilayah dari pegunungan tulang binatang. Ekspresi dari Mu Qingluan telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat pegunungan putih yang lebat di depan sana dengan banyak aura yang kuat yang membuat Mu Qingluan mengatakan, "Kita telah sampai di pegunungan tulang. Ada 2 tetua dari pavilion bintang jatuh yang telah menyelidiki masalah ini. Kita harus bertemu dengan mereka berdua terlebih dahulu dan mendiskusikan hal-hal selanjutnya." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya, sementara Mu Qingluan dengan cepat mengeluarkan sebuah batu giok dari dalam cincin penyimpanan dirinya dengan lembut menghancurkan batu giok itu. Tidak lama kemudian, sesosok tetua pun bergegas keluar dari dalam pegunungan yang kemudian menuju kelompok Xiaoyan. Lelaki tua berjubah abu-abu ini penampilannya cukup menyedihkan dan tampaknya dia baru saja melakukan pertarungan. Mu Qingluan ketika melihat penampilan dari tetua yang baru saja muncul terlihat acak-acakan. Dirinya lalu berkata, "Tetua Hu, apa yang terjadi dan di mana Tetua Qi saat ini?" Tetua Hu hanya bisa tertawa pahit di dalam hatinya dengan nada suara yang dipenuhi kemarahan. Dia pun mengatakan, "Tetua Qi dan juga diriku telah datang ke pegunungan tulang ini untuk melakukan penyelidikan atas perintah dari 2 kepala pavilion. Saat ini cukup banyak faksi dan juga ahli yang kuat telah datang ke pegunungan tulang ini. Setiap orang telah menemukan tempatnya masing-masing di dalam pegunungan dan menunggu sisa-sisa kuno untuk benar-benar terbuka. Keberuntunganku dan juga Tetua Qi tidaklah buruk. Kita telah menemukan puncak gunung yang cukup dekat dengan sisa-sisa kuno itu. Dari tempat ini, kita bisa mengamati seluruh aktivitas yang akan terjadi dalam waktu secepat mungkin. Namun, baru saja kita berdua memimpin beberapa murid dari pavilion bintang jatuh untuk membangun sebuah camp yang ada di sana. Kita langsung bertemu dengan orang-orang dari pavilion petir angin." Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya sambil berkata, "Pavilion petir angin. Tidak disangka aku akan bertemu dengan musuh lama." Wajah Mu Qingluan juga dipenuhi dengan kemarahan yang kemudian dia berkata, "Apakah orang-orang dari pavilion petir angin yang telah menyerang kalian?" Tetua Hu hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia segera mengatakan, "Tidak ada pilihan lain. Kali ini bahkan Lei Xunzi dari pavilion petir angin secara pribadi telah datang ke tempat ini. Dan kita berdua bahkan belum berdiskusi dengannya. Namun tiba-tiba saja kita langsung diserang. Hal itu yang membuat Tetua Qi langsung terluka oleh serangan para ahli dari pavilion petir angin. Dan saat ini beberapa murid dari pavilion bintang jatuh, mereka telah merawat luka dari Tetua Qi. Oleh karenanya, hanya diriku seorang diri yang bisa datang ke tempat ini untuk menyambut kedatangan dirimu." Raut wajah dari Mu Qingluan pun dipenuhi dengan kemarahan. Dirinya kemudian berkata pada Xiaoyan, "Guru telah mengatakan bahwa dirimu adalah orang yang bertanggung jawab
atas segalanya di dalam perjalanan ini. Mendengar ucapan dari Mu Qingluan, tetua Hu pun tiba-tiba saja melihat pada Xiaoyan dan dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil mengatakan, "Kau pasti adalah murid pribadi dari kepala pavilion dan kau adalah kepala junior Xiaoyan." "Aku tetua Hu," menyapa kepala junior. Xiaoyan sambil tersenyum dia melambaikan tangannya sambil mengatakan, "Tetua Hu, kau tidak perlu seperti itu. Panggil saja diriku Xiaoyan. Aku tidak layak menyandang gelar dari ketua junior." Tatapan mata Xiaoyan kemudian melirik pada Mu Qingluan dan juga orang-orang yang ada di belakangnya sambil mengatakan, "Ayo, kita harus segera pergi untuk menemui tetua Qi lebih dahulu." Tetua Hu hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, aku yang akan memimpin jalan ini." Mu Qingluan tiba-tiba saja berkata, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan saat ini? Pavilion petir angin sama sekali tidak memberikan wajah apapun pada pavilion bintang jatuh. Jika kita tidak melakukan apapun, kemungkinan besar pavilion bintang jatuh hanya akan menjadi lelucon bagi orang lain." Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan tidak mengatakan apapun dan semua orang kali ini mengikuti tetua Hu untuk melakukan perjalanan melalui pegunungan yang sangat luas. Pada saat ini, di dalam pegunungan itu sendiri juga telah penuh dengan banyak ahli. Pada akhirnya, kelompok Xiaoyan telah sampai di sebuah bukit kecil yang cukup terpencil. Dan di tempat itu, ada sekitar 20 murid dari pavilion bintang jatuh yang telah menjaga bukit. Namun, raut wajah mereka semuanya tampak tertekan dan juga marah. Jelas hal ini disebabkan oleh pavilion petir angin yang telah mengusir mereka keluar dari camp sebelumnya. Kembalinya tetua Wu yang membawa kelompok dari Mu Qingluan membuat banyak orang dari pavilion bintang jatuh merasa cukup bahagia, terutama ketika mereka melihat pada Xiaoyan. Tiba-tiba saja seorang tetua keluar dari dalam tenda dengan raut wajah yang pucat. Dirinya menangkupkan dua tangannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kepala junior, tolong maafkan aku karena aku tidak menyambut kedatanganmu." Sebuah kemarahan tiba-tiba saja langsung melintas dalam tatapan mata dari murid-murid pavilion bintang jatuh ketika mereka melihat tetua Qi yang terluka parah seperti ini. Para murid hanya bisa berkata, "Sialan, jabingan-jabingan dari pavilion petir angin. Mereka berani bertindak ketika kekuatan utama dari pavilion bintang jatuh tidak datang. Jika kepala pavilion Feng Xunze ada di tempat ini, maka orang-orang dari pavilion petir angin mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi sombong." Xiaoyan berjalan mendekati tetua Qi dan segera meraih tangannya. Kemudian Xiaoyan mengangguk sambil berkata, "Cedera di dalam tubuhmu cukup serius. Siapa yang telah menyerangmu?" Tetua Qi kemudian menjawabnya, "Kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian." Sebuah kejutan pun langsung melintas di dalam tatapan mata Xiaoyan. Tidak lama kemudian dia tertawa. Dalam 2 hingga 3 tahun ini Xiaoyan belum pernah sekalipun kembali bertemu dengan kepala pavilion utara petir angin Fei Tian. Namun orang itu benar-benar masih sombong seperti biasanya. Xiaoyan mengeluarkan beberapa pil obat dari dalam cincin penyimpanan yang diserahkan pada tetua Qi. Segera setelah itu, Xiaoyan bertanya, berapa banyak daosun yang dimiliki oleh pavilion petir angin? Tetua Qi hanya menjawabnya, hanya 1 orang, dan itu adalah kepala Lei Xunze. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya setelah mendengar hal ini. Yang kemudian tetua Hu tiba-tiba saja berkata, "Kepala junior, apakah dirimu?" Xiaoyan segera berjalan sambil mengatakan, "Ayo kita pergi. Sudah saatnya kita menghancurkan tempat mereka." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, darah di dalam tubuh dari murid-murid pavilion bintang jatuh dalam sekejap saja langsung mendidih dan mereka terlihat cukup bersemangat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan langsung menantang Lei Xunze dan melakukan pertarungan demi membalas perbuatan mereka yang telah melukai salah satu tetua dari pavilion bintang jatuh? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.